Wow, kita ketemu lagi. Renungan tengah minggu hadir di rumah dan di tempat Bapak Ibu semua jemaat GPDI Maranatha. Mari kita melihat satu renungan yang saya beri judul Menjadi Bijaksana di Masa Pencobaan. Menjadi bijaksana di masa pencobaan. Wow, bahwa hidup itu akan selalu menghasilkan hal-hal yang terbaik sekalipun masanya tidak memungkinkan. Inilah yang kita akan lihat di dalam firman Tuhan, bagaimana masa-masa pencobaan itu akan memunculkan orang-orang yang bijaksana. Sebelumnya, apa menurut Anda pengertian atau arti dari orang yang bijaksana? Seperti apakah orang yang bijaksana itu? Tentu ada banyak definisi-definisi menurut pandangan kebenaran setiap orang. Tetapi saya ingin mengajak kita melihat apa yang dimaksud dengan orang bijaksana menurut Alkitab. Di dalam Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-24, saya bacakan bagi Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan berbunyi demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi menurut Alkitab, orang yang bijaksana ditunjukkan dengan mendirikan rumahnya di atas batu. Rumah adalah tempat tinggal untuk jangka waktu yang lama. Rumah akan melewati waktu, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Nah, dalam melewati waktu, rumah akan dilanda terpaan alami, yaitu hujan, banjir, dan angin. Dan itu adalah hal yang biasa. Hal yang biasa. Seperti pencobaan, itu pun sesuatu yang biasa. Untuk menghadapi semua terpaan itulah, maka rumah harus didirikan di atas batu. Sehingga rumah itu tidak akan roboh walau berulang dilanda situasi tersebut. Saya mau sampaikan kepada saudara, rumah di sini itu adalah gambaran bangunan kehidupan yang kita dirikan. Mau tidak mau, rumah kehidupan kita akan menghadapi berbagai terpaan atau pencobaan. Akan ada masa-masa yang datang sebagai suatu masa pencobaan menerpa rumah kehidupan kita. Dan ketika kita mendirikannya di atas batu, nyatalah sesudah melewati semuanya itu, pencobaan, masa yang sukar, kesulitan, maka rumah bangunan kehidupan kita yang kita dirikan itu akan tetap tegak berdiri. Mengapa? Karena sudah dipersiapkan dengan mendirikannya di atas batu. Jadi, kita akan memahami dan mengerti bahwa orang yang bijaksana, seperti Matius 7 ayat 24 tadi katakan, orang yang bijaksana adalah mereka yang memahami firman Tuhan, diperlengkapi firman Tuhan. Mereka akan mendengar firman Tuhan, mereka akan melakukan firman Tuhan. Dan Alkitab adalah firman Tuhan. Alkitab itulah yang merupakan sumber kebijaksanaan yang dari sorga. Untuk itu saya mau sampaikan kepada Anda semua
bahwa tidak ada sikap yang lebih tepat saat menghadapi pencobaan seperti masa pandemi yang kita sedang jalani ini, suatu masa krisis juga yang menerpa berbagai aspek di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, usaha kita, bahkan bangsa dan dunia ini. Selain kita datang kepada firman Tuhan, mendengar dan melakukannya, dan nanti akan terbukti bahwa hidup yang demikian tidak akan roboh, baik oleh hujan, oleh banjir, dan angin kehidupan. Karena itulah yang kita terima dari firman Tuhan untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita pada hari ini. Saya akan kunci dengan satu ayat di dalam Mazmur pasal 119 ayat 98 berbunyi demikian. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Saudara, ada seorang hamba Tuhan berkata, masa ini akan segera berlalu. Dan ketika masa ini berlalu, maka masa yang lebih sukar itu akan datang. Namun itulah kehidupan. Masa berganti masa, mungkin tidak akan menjadi lebih baik. Pencobaan berganti pencobaan, mungkin tidak akan menjadi lebih baik. Tetapi mari kita punya sikap untuk kita menyiapkan diri dan memilih menjadi orang yang bijaksana sebelum masa yang nanti akan datang itu terjadi. Hanya oleh kemurahan Tuhan saja kita akan tetap kuat dan teguh. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua sekalian.